masalahnya bidu yo tibu tuh susu gitu ya, selalu hari masalah lagi manjis bayi apus asoluzin berapa iya betul beres sih gitu kan ya. Soalnya kayak gini kita berapa ya. 5 orang mahasiswa telah menempuh ujian semester. Nilai yang diperoleh Tino lebih tinggi daripada Tono. Teno mendapat nilai tertinggi, nilai Tono lebih tinggi daripada Tino. Ini harus perhatikan kawan-kawan ya, soal-soal kayak koma, titik itu harus hati-hati. Ini soal penerapan titik. Tony mendapat nilai lebih rendah dibandingkan Tino, tetapi lebih tinggi dibanding maksudnya ini sorry salah ngetik. Siapa yang ngetik? Ki berarti salah. Maki gitu ya. Dibanding Tono. Bagaimana urutan kelima mahasiswa ini bila diurutkan mulai dari yang kecil dari yang paling rendah dari yang kecil gitu maksudnya kawan-kawan. Nah, untuk menjawab soal kayak gini kawan-kawan, pertama tadi seperti yang kita sampaikan, kita harus perhatikan antara titik, koma, karena itu menentukan gitu ya, menentukan apa yang akan kita jawab nanti. Kemudian langkah berikutnya kita urutkan dengan menggunakan tanda lebih dari atau kurang dari. Contoh gini ya. 5 orang mahasiswa berarti ada 5 ya. Nilai yang diperoleh Tino lebih tinggi daripada Tono. Oh, berarti Tino lebih tinggi, lebih besar daripada Tono itu kawan-kawan. Oke. Teno mendapatkan nilai tertinggi. Oh, berarti yang paling tinggi itu Teno. Berarti di sini si Teno paling depan. Paling besar gitu ya. Tapi kita nggak tahu kesininya siapa. Nilai Tano lebih tinggi daripada Tino. Tano lebih tinggi daripada nilai Tano lebih tinggi daripada Tino. Oh, berarti si Tano ada di sini. Tano ada di sini. Gitu, lebih tinggi daripada Tino kan? Oke. Tetapi lebih gimana nih? Lebih tinggi daripada Tino. Oke, sudah ya. Tony, ada si Tony nih, mendapat nilai lebih rendah dibandingkan Tino. Tony, tetapi lebih tinggi. Berarti si Tony itu adanya Tony mendapat nilai lebih rendah dibandingkan Tino. Berarti ada di sini nih. Ada di setelahnya si Tino. Oke, si Tino ya, si Tony itu. Tony ada di sini. Tetapi lebih tinggi dibandingkan Tono. Oh, berarti sebelum Tono itu ada Tony gitu kawan-kawan. Ya, ketemu tuh ya. Jadi di sini baru sini Tono. Gitu. Jadi bisa dicoret nih, bro. Jadi ke atas ya. Gitu. Udah ketemu nih. Teno, Tono, Tano ya, Tano. Ini Tano ya, Tano. Kemudian lebih besar dari Tino. Oke, lebih besar dari siapa nih? Tony ya, Tani apa Tony? Gak ada Tani gitu ya. Tani, sorry tulisannya jelek semua ya. Tony, lalu ada Tono di sini. Nah, karena yang ditanyakan ini dari besar ke kecil kawan-kawan. Nah, karena yang ditanyakan harus dari yang paling rendah, otomatis si Tono dulu nih yang tulis ya. Jadi Tono, koma, lalu ke Tony, koma, itu kawan-kawan ya. Lalu Tino, koma, kawan-kawan, dan Tano. Ini Tano atau Teno ya? Tano gitu. Nah, ada nggak di option? Dari yang paling rendah gitu. Tono ada, Tony ada, Tino ada, Tano ada, lalu Teno. Nah, ini dia, lalu Teno. Jadi Teno yang paling ujung. Nah, di option itu ada 3 ya, yang ujungnya Teno. Berarti satu, berarti yang ini wrong. Berarti ya jangan dipilih gitu cara cepatnya nanti ya. Kemudian setelah itu yang depannya Tony siapa? Yang depannya Tono siapa? Oh, ini bukan, wrong. Berarti ini wrong. Nah, tinggal tugas kita milih satu di antara 2, di antara ini dan ini gitu ya. Tono. Tapi kalau sudah tentu pilih sih enak aja, langsung aja tinggal dipilih ya. Tono, Tony, Tino, Tano, dan Teno. Oh, udah. Jawaban yang kuat itu yang adik kita kan adsen. Hidup izin mantap. Jadi gitu kan ya, untuk menjawab soal penalaran itu kita bisa menggunakan tanda bantuan ini gitu ya, tanda bantuan lebih dari gitu, kurang dari itu. Kalau pakai biasa seperti itu sih mengerjakan soalnya. Kalau kawan-kawan silahkan ya, asal jangan ditanya, itu pasti nanti ketemu jawabannya kalau bisa menggunakan cara ini. Asal jangan ditanyanya siapa ayahnya Tony, Tono aja gitu. Kan gitu begitu kan kan. Adsen hidup cuman top, kalau mantap next soalnya bercu.
Di sini sudah sekian semua masalah, namun apapun masalahnya dibutuh susu gitu ya. Selalu hadapi masalah dengan senyuman sebaik solution. Biar apa? Iya betul, beres-beres sih gitu katanya. Soalnya kayak gini coba ya. Ariel adiknya Aral gitu ya. Ariel adiknya Aral, berarti Aral dulu ya. Aral dulu, Aral, lalu ke Ariel, adiknya Aral lebih tua daripada Ariel gitu ya. Oke. Arul kakaknya Ariel. Arul itu kakaknya Ariel, Arul. Dan lebih muda dari Aral. Oh, berarti Arul di sini di tengah. Gitu. Baru ke Ariel. Nah, kayak tadi ya. Siapa yang paling muda? Yang paling muda ya Ariel berarti kan ya. Kalau nggak percaya tanya aja sama Mang Ariel gitu ya. Gitu kan ya. Ya udah ketemu nih Ariel ya. Jadi ini rong ya. Jadi jawabannya yang begitu kan azin. Hidup mantap. Bagaimana kalau pengerjaannya disamain misalkan Ariel adiknya Aral, boleh Ariel dulu boleh. Ariel adiknya Aral lebih kecil berarti dari Aral. Arul kakaknya Ariel. Arul kakaknya Ariel boleh di sini Arul. Dan lebih muda dari Aral. Lebih muda berarti adiknya Aral ya, adiknya Aral berarti di sini tetap Arul. Yang paling muda siapa? Ariel tetap enak gitu juga. Boleh. Mudah kan? Kan gitu. Azin, hidup mantap. Kita untuk next number 3. Di sini sudah sedikit semua salah, namun apa besar dibutuh suruh gitu ya. Selalu hidup masalah dengan semuanya sebaik peace solution. Berapa? Iya betul. Benar sih gitu kan ya. Soalnya kayak gini curang ya. Tiga tim pendaki ya. 3 tim pendaki gunung harus dibentuk dengan masing-masing tim terdiri dari 3 orang. Oke. Ada 3 tim ya, timnya ada 3. Tapi masing-masing tim terdiri dari 3 orang juga. Jadi ada 3 tim. Tim misalkan tim apa ya? Tim buah, misalkan tim buah, tim bah ya, timbel gitu, timbel mah makanan ya. Oke. Nah, ini tuh terdiri dari 3 orang kawan-kawannya. Ini 3 gitu. Ada aturannya ternyata. A harus berada dalam satu tim dengan D, berarti si A itu harus dengan D. A, D pasangannya ya. B tidak boleh satu tim dengan G atau C. B itu nggak boleh dengan G atau C ya. B jadi nggak boleh dengan C itu dilarang. C tidak boleh dipisahkan dengan I, E dan H. I dan E dan H harus ya nggak salah ini ya, tuh kan harus hati-hati makanya. C tidak boleh dipisahkan dengan I, H, C, I dan E, berarti C, I, E gitu kawan-kawan. C, I, E gitu ya. C, I, E ya. C, I. Nah, nggak boleh dipisahkan dengan C. Juga I di sini harusnya C, I, E harusnya ya. Tapi nggak apa-apa kalau nggak ada ya C, I, E nggak apa-apa lah. C, E gitu boleh lah. Dan H harus berada dalam tim yang sama dengan B. Yang sama dengan B berarti di sini ada BH itu ya. Jadi si B itu harus dengan H. Jadi BH gitu. Jadi BH ya apa ya? HB gitu maksudnya. BH atau HB sama aja ya. B itu pokoknya harus H itu harus berada dalam tim yang sama dengan B. Bisa BH atau HB ya. Jadi BH atau HB boleh gitu juga. Kemudian sedangkan F harus dipisahkan dengan A. F itu harus dipisahkan dengan A. Asa F itu bebas. Kalau F itu pasangannya asa bisa aja dengan H dengan A gitu ya. Berarti F nggak boleh dengan A. Kalau nggak boleh dengan A maka nggak boleh dengan D. Kenapa? Karena A harus dengan D gitu. Kita cek di option. A dengan D ada boleh nggak? Ada nggak? Ada nih yang boleh. Berarti boleh nih. Atau kita pilih yang nggak bolehnya dulu. BG ini nggak boleh kan? BG ini wrong berarti nih. Jangan dipilih BG. Lalu BC ada nggak BC di sini? Nggak ada ya. BC lalu BC K B nggak boleh dengan G. Nah si G ada aturannya nggak ada. G tidak boleh satu tim dengan G atau C. B itu ya, B aja. B itu. Kemudian C tidak boleh dipisahkan dengan I dan E dan H harus berada. Oke. Sedangkan F dengan A berarti F nggak boleh dengan D. Oke. Ada nggak F dengan D? Oh, berarti F kalau nggak boleh dengan A itu kan F nggak boleh dengan D. Berarti pilih yang F dengan D itu kan ada satu tim nih, berarti ini wrong. Jangan dipilih nih. Kemudian mana lagi nih?
ADI mana nih? D. Oke, ada lagi lah. Tinggal kita milih satu di antara dua nih. ADGBI H itu justru harus tim dengan B. Benar, B dengan H boleh. Kemudian H itu dengan, ini jelas wrong ya, ini salah, ini wrong, dijelaskan tuh. B itu dengan H nih. H itu harus berada dalam tim yang sama dengan B. Ini juga wrong tuh kan, nggak sama ya. Tinggal ini benar, tinggal milih ini dua nih, satu. Si C nggak boleh dengan CBH ya. CBH ada nggak CBH di sini? Nggak ada ya. Oke, aturannya tinggal milih ini berarti ya. C itu tidak boleh dipisahkan dengan I atau E. C nggak boleh dipisahkan dengan I atau E. Si C dengan I. Oh, berarti yang ada satu ini. Ini kan C-nya CI, ini harus wajib kan CI atau CE. CGF. Ini kan nggak ada I. Ini wrong berarti. Udah jawabannya ketemu tuh, yang mana? Yang A kawan-kawan tuh. Gitu kan ya. Arzen, hidup. Isikan tahu. Jadi jawaban betul yang A gitu. Ya, oke. Kita cek coba. ADG berarti benar. ADG benar ya. Kemudian B dengan H kan harus satu tim nih. Berarti I-nya, kalau I itu nggak ada larangan ya. C tidak boleh dipisahkan dengan I dan atau E ya. Nggak apa-apa, berarti C boleh dengan I juga, di sini boleh lah. C atau E, kan C-nya dengan E. F itu asal nggak boleh F itu dengan A sama dengan D. Nggak ada, udah ketemu jawabannya ya. Oke, lanjut number 4 ya. Di sini sudah semua salah, namun apa salah video butuh susul gitu ya. Selalu besar yang sebenarnya sebaik please solution. Biar apa? Iya betul. Biar sih gitu kan ya. Soalnya kayak gini coba ya. Dalam satu kelas ada sejumlah anak yang menyukai olahraga. Oke. Lisa menyukai olahraga voli dan tidak menyukai atletik. Dina menyukai olahraga bola basket dan voli. Berdi menyukai semua olahraga kecuali voli. Susi menyukai olahraga tanpa bola, sedangkan Gino menyukai olahraga dengan bola. Mereka yang menyukai olahraga voli adalah bla bla bla. Oke, berarti caranya kayak gini nih. Boleh buat lagi lah. Lisa menyukai olahraga voli, suka sama dengan voli, boleh. Tetapi tidak sama dengan atletik. Berarti suka bola kan Lisa ya. Udah ketemu nih Lisa, boleh nih. Jadi nanti boleh dipilih. Nah. Kemudian Dina menyukai olahraga bola basket dan voli. Dina menyukai voli suka juga basket gitu ya. Perdi menyukai semua olahraga kecuali voli. Si Perdi jangan dipilih karena berarti Perdi nggak suka voli. Perdi nggak suka voli, jangan dipilih nanti. Sedangkan mana lagi nih? Susi menyukai olahraga tanpa bola. Susi juga sama. Susi no voli berarti tanpa bola kan? No voli, voli nggak suka. Kemudian sedangkan Gino menyukai olahraga dengan bola, berarti Gino itu menyukai olahraga dengan bola, berarti Gino itu suka voli juga suka basket. Nah pertanyaannya, mereka yang menyukai olahraga voli ketemu nih Lisa, Dina, dan Gino. Lisa, Dina, Gino, Dina ya nggak ada ya. Ini berarti nggak ada. Lisa ada lagi nih. Kemudian Dina. Pardi jangan dipilih nih. Pardi, Susi nggak pilih, ini kan udah ketemu tadi ya. Kemudian Susi, Perdi, siapa lagi yang jangan dipilih itu? Perdi, si Gina tadi apa? Gina mana? Keterangan Gina nih, mana Gina? Ada Gina nggak? Sedangkan Gina nggak ada Gina ya. Kalau nggak ada Gina berarti salah, yang ada Ginanya nih, wrong ya. Oke, Dina menyukai Gina, nggak ada Gina, berarti ini wrong kawan-kawan. Ya udah ketemu jawabannya. Dino, Susi ada Susi wrong. Oh, ini yang salah nulis kayaknya nih ya. Jadi di sini Dino bukan Dina maksudnya dia salah yang ngetik Dina, Gina, Gino,
Gino ini langsung bukan Gina ya, nggak ada Gino lagi. Gino ini sorry, ini salah ketik nih kayaknya ya, diketukar nih Dina antara sama Gino gitu, ketukar makanya kali ya, sama Lisa ketemu. Ini berarti jawaban yang tepat yang A gitu kan ya. Ini cuma hanya salah ketik aja. Siapa yang ketik? Amang Aril, berarti salah Amang Aril gitu kan ya. Jadi Dina harusnya ya, kemudian Lisa dan juga Gino gitu kawan-kawan, karena Gino suka voli dan basket. Yang jangan, jadi kuncinya di sini mencari siapa yang salah aja. Susi jangan dipilih. Kenapa? Karena dia nggak suka di Susi itu tuh. Susi olahraga tanpa bola, berarti Susi jangan. Pardi bukan Pardi lagi, Perdi ya di sini ya tadi tuh, salah yang ngetik. Berarti ini memang benar kesalahan ada pada yang ngetik gitu ya. Bukan cuma udah jawaban ya. Mana Perdi tadi nih? Dina menyukai Perdi, menyukai semua harga kecuali poli. Berarti jangan pilih Perdi. Udah, Susi lagi jangan dipilih. Udah ketemu yang A. Jadi benar gitu kan. Jadi cara cepatnya boleh dipilih siapa yang tidak sukanya gitu. Jadi si Susi jangan dipilih, wrong. Yang ada Susinya berarti di wrong. Yang ada Perdinya wrong, yang ada Susinya wrong. Jadi ketemu deh. Begitu kawan. Hidup top.